Selamat malam saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi. Kita akan berdoa sebelum kita belajar firman. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur walaupun ada halangan yang terjadi, tapi Engkau masih mengizinkan kami untuk belajar firman-Mu. Kami menyerahkan Bapa untuk kelas ini, kiranya Engkau mengampuni dosa kami, kiranya Roh-Mu yang kudus menjadi maha guru kami, agar kami dapat semakin mengenal Engkau dan dapat melakukan pekerjaan-Mu di bumi untuk memuliakan nama-Mu. Demikianlah doa kami, dengan darah Yesus, sucikanlah semua dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, hari ini kita belajar tentang satu kata ya dalam bahasa Ibrani. Mari kita baca. Tavera atau tabera. Nah, artinya pembakaran dari tepi. Kalau orang membakar kan dari tengah ya, dari tengah ke tepi. Tapi ini dari tepi ke tengah. Kita beri judul Bilangan 11 ayat 1-3. Coba dibaca. Jangan menyinggung perasaan Tuhan. Ini penting sekali. Ya, gangguan terus-menerus. Tidak apa-apa. Mari kita baca sama-sama ayat 1. Pada suatu kali, bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Nah, kita dapat belajar dari ayat 1, 2, 3, 5 pelajaran dengan 5S ya, supaya gampang diingat. Yang pertama-tama, dosanya dosa sungut-sungut. Itu sudah kita bahas ya, mereka 10 kali ya bersungut-sungut kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, karena bersungut-sungut pada Tuhan, mereka menyinggung ya perasaan Tuhan, menyinggung sifat Allah, ya, kekudusan Allah. Nah, terus Allah memberikan mereka penghakiman penghukuman yang kita namakan dengan sanksi api ya, tabera ataupun tebera ataupun tevera. Ya, karena bahasa Ibrani V dengan B itu bisa dibaca sama atau W ya. Jadi ada 3 huruf mati yang bisa dibaca B, bisa dibaca dengan V atau W. Nah, kemudian ketika mereka disangsi, mereka berteriak minta tolong. Dan Musa berdoa untuk mereka yang kita sebut dengan doa apa? Syafaat. Ya, berdoa untuk orang lain itu namanya doa syafaat. Nah, kemudian tempat itu diberi nama Tavera atau Tabera sebagai saksi sejarah. Paham ya? Tempat itu bukan karena indah, tapi ada sejarahnya. Maka dinamakan pembakaran dari tepi. Mari kita lihat. Sungut-sungut adalah pemicu. Kenapa manusia bersungut-sungut? Karena dari lubuk jantung yang jahat, itu keluar ya kata sungut-sungut. Sungut-sungut itu begini, kalau ada masalah, yang tertimpa masalah akan menyalahkan Tuhan, akan menyalahkan orang lain. Ya, tidak memeriksa sesungguhnya mengapa ya masalah itu Tuhan berikan. Masih ingat? Masalah ada 3 sebab. Masih ingat? Satu apa? Ujian dari Tuhan supaya kita naik kelas. Yang kedua, Tuhan mengizinkan.
iblis mencobai kita. Yang ketiga, salah sendiri. Jangan lupa ya, masalah disebabkan 3 hal. Pertama apa? Tuhan mengizinkan masalah terjadi untuk menguji kita supaya kita imannya naik kelas. Yang pertama. Yang kedua, Tuhan mengizinkan iblis mencobai manusia sehingga manusia menghadapi masalah seperti Ayub. Ya, tujuannya apa? Kita tetap setia pada Tuhan. Walaupun dicobai, Tuhan memberikan kekuatan untuk kita seperti Ayub menang atas pencobaan. Yang ketiga, kenapa masalah terjadi? Salah sendiri. Seperti tadi kan, kenapa ada masalah? Kemungkinan kabelnya rusak. Tadi saya tidak periksa. Ya, saya ikut kelas Mandarin. Lain kali saya akan agak pagi ya, masuk ke kelas supaya terpasang dulu ya. Sehingga kali ini kita tidak bernyanyi, tapi langsung belajar firman. Nah, pada kali itu, bangsa itu menghadapi masalah. Dan mereka jawabannya apa? Bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang mereka mengatakan nasib mereka buruk. Apakah betul nasib mereka buruk? Nanti kita akan pelajari ya. Nah, peristiwa itu mereka bersungut-sungut dalam bahasa Ibrani. Tolong diingat ya, kata bersungut-sungut adalah anak. Apa itu bersungut-sungut? Mengeluh terus-terusan. Yang kedua, bisik-bisik karena tak puas. Yang ketiga, menggerutu. Ya, di dalam apa? Pikiran dulu. Tapi lama-lama kita menggerutu, mengeluh, tidak puas, ya di dalam otak kita, dalam jantung kita, lama-lama akan meluap keluar menjadi apa? Ucapan. Tapi ingat loh, walaupun kita mengeluh dalam pikiran, Tuhan yang Maha Tahu, Dia sudah tahu loh. Mereka mengeluh, katanya nasibnya buruk, betul nggak? Tidak, karena mereka baru saja dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Mereka berjalan dilindungi Tuhan dengan tiang awan supaya tidak panas di siang hari, dan malam hari ada penerangan tiang api supaya mereka tidak dingin juga. Apakah mereka bernasib buruk? Sama sekali tidak. Nah, apa pelajaran rohani? Kalau masalah muncul, jangan kita langsung bersungut-sungut. Kenapa? Kalau kita bersungut-sungut, kita lupa Tuhan kemarin memimpin kita. Hari ini Dia masih memimpin kita. Dia tidak meninggalkan kita. Kebaikan Tuhan yang pernah kita alami di masa lalu, di hari ini, jangan sampai kita melupakannya. Nah, orang yang bersungut-sungut itu adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu apa? Berterima kasih. Seperti tadi ya, walaupun kita tidak bisa menggunakan kelas yang lain, di kelas ini tetap ada TV walaupun tidak ada AC. Kita harus bersyukur ya masih bisa belajar firman ya, bukan bersungut-sungut dan menyalahkan orang-orang ya yang tak bersalah. Apalagi Tuhan disalahkan. Tuhan kan tidak pernah bersalah kan? Nah, mereka menyalahkan Tuhan. Nah, di dalam perjanjian lama, bagaimana cara kita mengatasi bersungut-sungut? Dengan bernyanyi. Dengan apa? Seperti Rasul Paulus ya, dipukul babak belur dengan Silas, dimasukkan penjara, tidak diadili. Padahal dia orang Roma. Dia bersama Silas di dalam penjara, dia bernyanyi. Mazmur 103 ayat 2. Mari kita baca. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Itu di perjanjian lama. Di perjanjian baru, sama pengajarannya, 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus untuk kamu. Alasannya Roma 8:28. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan untuk manusia yang mengasihinya. Masih ingat nggak ilustrasinya? Onderdirama? Motor kan? Semua berjalan untuk maju. Semua yang terjadi, ya baik hari ini, masalah yang kita hadapi tadi, itu membuat kita bagaimana? Tahu Allah terus melakukan kebaikan untuk kita. Selanjutnya, yang kedua. Mereka bersungut-sungut
Pertama ya, mereka bersungut-sungut dalam lubuk jantung, dalam pikiran. Setelah itu keluar. Ya begitu ada satu bersungut-sungut, yang lain menyaut. Semua menyalahkan Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan sungut-sungut mereka, dan Tuhan tahu mereka menyalahkan Tuhan, padahal Tuhan tidak bersalah, maka Tuhan menjadi apa? Tersinggung. Tersinggung. Nah, waktu Tuhan tersinggung, ketika Tuhan mendengarkan, apa yang terjadi? Ya bangkitlah murkanya, amarahnya. Kalau dalam bahasa asli itu hidungnya. Hidungnya apa? Naik gitu loh ya. Seperti dulu ada Pinocchio ya. Kalau dia berbohong, hidungnya tambah panjang. Nah, tapi ini enggak, hidungnya bangkit. Ya, 1B. Ya bahasa Ibraninya. Peristiwa ini terjadi, Tuhan itu tidak tuli. Dia maha tahu. Dia tahu keluhan kita. Dia tahu kalau kita mengeluh secara bisik-bisik, walaupun keluhan itu terjadi di kemah orang Israel, mereka bersungut-sungut, itu sebagai apa? Bentuk ini, pemberontakan yang terselubung. Kenapa mereka memberontak? Karena mereka meragukan ya kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, keadilan Tuhan, dan kemampuan Tuhan memimpin mereka untuk sampai ke tanah perjanjian. Jadi kita jangan ragu ya, Tuhan itu dia maha kuasa, bisa memimpin hidup kita. Walaupun apa yang terjadi, dia tetap memimpin kita. Nah, sekarang kita lihat pelajaran rohani apa? Tuhan bisa tersinggung. Kita harus sadar setiap perkataan kita didengar oleh Tuhan. Nah, jangan kita menilai Allah itu sudah gagal memelihara kita, sehingga kita mengeluh atas masalah yang kita hadapi. Itu kalau kita menganggap Allah lalai, itu dosa yang serius. Ya, itu artinya menodai ya kesucian Tuhan dan melanggar kedaulatan Tuhan. Jadi pelajaran hari ini kita harus apa? Menjaga perasaannya Tuhan. Nah, di perjanjian lama ini mengatakan Allah itu maha tahakwa. Maha tahakwa. Apa maha tahakwa? Maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Haknya itu maha tahu, Chonti, maha hadir, Choncai, maha kuasa, Chonen. Mazmur 139. Mari kita lihat. Sebab tidak ada sepatah kata pun di lidahku, melainkan Engkau ya Tuhan telah mengetahui semua pikiranku dan kata-kataku dan perbuatanku. Dia maha tahu. Ayat 4. Nah, di perjanjian baru, coba kita lihat ya. Matius 12:36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan oleh orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Jadi waktu Tuhan menghakimi dunia, ada 3 buku yang dia akan buka. 1, buku yang mencatat pikiran kita. 2, buku yang mencatat kata-kata kita. Buku yang mencatat perbuatan kita, seperti video. Nggak bisa kita lari. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu katakan, apa yang kamu lakukan, semua Tuhan sudah rekam. Yang ketiga, kalau Tuhan melihat kita bersalah, berdosa, dia bisa saja tidak langsung menghakimi, menghukum kita. Tapi ini terjadi, Tuhan langsung ya menghakimi, menghukum mereka. Ini ada tujuannya ya, menghukumnya itu dari tepi, ya bukan dari tengah. Dari mana? Dari tepi, ya, dari tepi ke tengah, bukan dari tengah ke tepi. Nah, kalau kita lihat ya, api itu yang membakar, sanksi dari Tuhan, itu api disiplin. Api yang dari tepi. Kalau kita membakar, apinya dari mana? Tengah kan? Tapi ini api dari tepi. Tidak biasa ya, tidak biasa. Nanti kita akan lihat kenapa apinya dari tepi, yang artinya apa? Tabera atau tafera. Lalu menyalahlah api dari Tuhan. Jadi hukuman dalam bentuk api ini sering terjadi ya, waktu Sodom Gomora juga begitu ya. Kota Sodom Gomora Tuhan kirim api dari langit, api belerang yang menghanguskan seluruh kota itu. Nah, di antara mereka, dan ini dikatakan dan memakan habis dari tepi ke tengah. Alkitab ini luar biasa ya, catatannya sangat jelas, dan Tuhan yang bisa membuat api dari tepi ke tengah. Biasanya kita membakar itu dari tengah ke tepi. Nah, sanksi ini dalam bentuk penghakiman dan penghukuman.
Jadi tadi saya katakan, kalau kita berbuat dosa, Tuhan bisa saja langsung menghakimi, menghukum kita. Tapi Dia tidak lakukan selalu seperti itu. Nah, di sini Tuhan langsung menghakimi, menghukum, dan apinya terjadi dari tepi. Nah, secara geografis apa yang diajarkan di sini? Orang yang ada di tepi, biasanya adalah orang yang tidak dekat dengan Tuhan. Yang tidak dekat dengan Tuhan. Makanya kalau kamu ke gereja, jangan duduk paling belakang. Kalau duduk paling belakang, biasanya nggak kedengaran ya pengajaran firman-Nya. Kalau zaman sekarang, itu ada mikrofon, nggak ada masalah. Tapi kalau kamu lihat ya, orang yang suka ya menjauhkan diri ya dari hadirat Tuhan, itu biasanya orang yang tidak fokus hidupnya. Dia tertinggal, biasanya ya orang yang ada di pinggiran itu tidak sungguh-sungguh mau dekat kepada Tuhan. Itu maksudnya. Jadi orang-orang yang ada di tepi itu dulu yang Tuhan hukum loh dengan api. Ya, supaya bagaimana? Yang belum dihukum bisa cepat sadar. Selanjutnya, pelajaran rohani. Jangan kita menjauh dari Tuhan. Jangan kita menjadi orang yang berdiri jauh dari Tuhan, yang berada di tepi, yang nggak mau dekat ya dengan Tuhan. Tidak boleh ya. Jadi api Tuhan di sini sebagai suatu tanda bahaya untuk ya seluruh umat Tuhan, supaya Tuhan kalau memberikan pemurnian itu mulainya dari apa? Orang-orang yang bagaimana? Tidak dekat dengan Dia, ya, supaya kita semuanya bisa lebih dekat ya kepada Tuhan. Jadi firman Tuhan harus kita dengarkan, dan kita harus berbicara kepada Tuhan dalam bentuk apa? Doa. Paham ya? Jadi kalau hari ini kita belajar firman, itu artinya Allah berbicara sama kita. Tapi waktu kita berdoa, kita berbicara pada Tuhan. Jadi selalu ada komunikasi dua arah. Kenapa begitu? Karena Allah kita itu Allah yang hidup dan yang benar. Allah yang bagaimana? Hidup dan Dia benar. Apa itu benar? Tidak pernah ada kata-kata salah dari dirinya. Itu katanya Allah kita hidup benar. Kalau Allah yang lain apa? Allah yang mati dan palsu. Ya, yang palsu. Nah, sekarang saya bertanya, kenapa di bumi ini banyak agama? Padahal yang menciptakan agama kan sudah mati. Namanya masih disebut di agamanya, masih disembah-sembah, masih diagungkan kan? Kenapa? Kalau orang misalnya dia menyembah batu, apakah batu itu Allah? Bukan. Kenapa manusia menyembah batu? Karena yang disembah itu bukan batu. Siapa yang disembah? Iblis. Siapa yang disembah? Iblis. Seperti orang ya, dia menyembah langit begini. Apakah langit yang disembah? Bukan. Iblis langsung datang menerima penyembahan. Jadi karena begitu banyak agama, ya, padahal pencipta agamanya sudah dalam neraka. Ya, orang di sini panggil-panggil nama dia pun nggak bisa dengar. Tapi iblis di balik semua itu. Paham ya? Nah, kita harus tahu Tuhan kita itu hidup dan asli, ya. Dia bukan palsu. Ya, kenapa palsu? Kalau orang menyembah batu, yang disembah bukan batu. Siapa yang disembah? Iblis. Kalau orang menyembah agama tertentu, bukan agamanya, tapi siapa yang ada di situ? Iblis. Makanya mati dan palsu. Mari kita lihat Mazmur 119, ini Mazmur paling panjang. Mazmur 119 itu intinya adalah pengajaran tentang pentingnya firman. Mari kita baca ayat 160. Saripati firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Mari kita lihat ya. Ulangan 4:24. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Tadi saya katakan ya, kalau kita bersungut-sungut punya pikiran jahat, Tuhan sudah tahu. Ya, sebelum itu kita keluarkan dengan kata-kata. Nah, di perjanjian baru, tadi yang sudah kita baca, Matius 12:36. Mari kita baca lagi. Kata Yesus kepada mereka, 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Nah, yang keempat,
Ketika sungut-sungut terjadi, Tuhan disinggung perasaannya, sanksi sudah diberikan. Apa yang bisa dilakukan oleh orang Israel? Mereka datang pada Musa, minta tolong. Dan Musa berdoa untuk mereka, namanya ini adalah syafaat. Jadi mereka sadar mereka salah, tapi sudah terlambat. Hukuman sudah terjadi ya di pinggiran. Nah, ini pentingnya doa dari Musa di ayat 2. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa. Ya, padahal Musa itu seringkali bagaimana? Kena mereka marahi ya. Dan Musa berdoa langsung ya untuk mereka kepada Tuhan. Nah, ketika Musa berdoa, maka ya redalah api itu. Jadi api itu padam. Alkitab tidak mencatat ya berapa banyak orang yang mati karena api. Kamu ingat ya, waktu Nadab dan Abihu, mereka mempersembahkan api yang asing. Apa yang terjadi? Mereka dibakar Tuhan dengan api, tapi bajunya tidak terbakar. Mereka mati. Bajunya tidak terbakar. Nah, kita lihat ya urainya. Ketika penghakiman penghukuman itu datang, bangsa Israel sadar mereka tidak bisa langsung mencari Tuhan. Tapi mereka punya perantara. Perantaranya adalah Musa. Musa sebagai pemimpin yang penuh kasih karunia Tuhan, yang penuh belas kasihan, langsung bisa berdoa untuk orang lain, untuk bangsa yang bebal. Apa itu bebal? Bebal itu sudah mengalami masalah, sudah dihukum, nggak mau berubah. Itu namanya bebal. Dan Tuhan mengabulkan doa Musa sehingga api itu Tuhan padamkan. Karena api ini ya bukan berasal dari siapapun, Tuhan yang mendatangkan api. Nah, pelajaran rohani, poin ini sangat penting ya. Kita bisa mempunyai perantara. Perantara kita yang paling hebat siapa, tahu nggak? Tuhan Yesus. Dia menjadi pembela kita. 1 Yohanes 2 ayat 1. Yesus Kristus adalah perantara agung. Dalam bahasa Yunaninya adalah parakletos. Apa itu parakletos? Pembela. Seperti sekarang kan, pengacara membela kliennya, dia perlu dibayar. Perlu apa? Nah, kalau Yesus membela kita, justru dia yang membayari kita loh, dengan darahnya loh. Beda sekali ya. Kalau kamu ada kasus, mau cari pengacara, pengacara tuh pasti minta. Ya misalnya begini, kita punya orang berhutang pada kita. Yang berhutang nggak mau bayar. Terus kita minta pengacara, tolong dong tagihkan hutang. Pengacaranya bilang apa? Boleh, kalau saya berhasil tagih hutang, upahnya apa? Itu baru saya dengar dari pengacara. Belah semangka apa? Belah apa? Apa itu belah semangka? Kalau hutangnya ketagih 5 juta, separuh-separuh apa? Belah apa? Belah semangka, itu saya dengar dari kawan saya yang jadi pengacara. Belah apa? Belah semangka. Ya, kalau hutangnya 10 juta ketagih, dia dapat 5, yang punya hutang dapat, daripada dapat 0 kan? Nah, pengacara perlu dibayar. Yesus perlu kita bayar nggak? Nggak usah kita bayar dengan benda, tapi kita bayar dengan apa? Hidup setia. Hidup apa? Hidup apa? Setia. Nah, mari kita lihat. Di dalam perjanjian lama, Mazmur 106, maka ia mengatakan, hendaklah memusnahkan mereka. Kalau tidak, Musa, orang pilihannya, berdiri di hadapannya menjadi perantara pada celah untuk menyurutkan amarah. Jadi hidung Tuhan itu yang naik, supaya jangan Tuhan memusnahkan bangsa Israel. Ini terjadi ya dalam sejarah. Musa itu selalu ya, waktu orang Israel itu mau dihabisi oleh Tuhan, Musa bilang jangan Tuhan. Ya, doanya Musa didengar. Di perjanjian baru, ini ayat yang paling penting. Harus kamu hafal ya. Nih, kalau tidak ada ini, kita semua masuk neraka. 1 Timotius, jigo. 1 Timotius, jigo. 25. Apa isinya? Harus dihafal ya. 1, 2, 3. Sebab Allah itu satu, dan satu juga perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Yesus Tuhan, dia menjadi manusia supaya dia bisa menjadi nabi kita, imam kita, dan raja kita. Paham? Kalau dia tidak jadi manusia, kita tidak bisa diampuni dosanya. Karena dia jadi manusia, dia bisa mewakili kita menjalankan seluruh firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia menjadi manusia, dia bisa mati untuk dosa kita.
Dengan darahnya dosa kita dihapus. Kalau Yesus tidak jadi manusia, semua manusia itu harus dimasukkan ke neraka. Ini ayat penting ya. 1 Timotius pasal 2 ayat 5. Satu Allah, satu perantara. Siapa perantaranya? Manusia, Kristus Yesus. 1 Timotius 2 ayat 5. Ini ayat penting loh. Kalau kamu belajar teologi, ayat ini yang pertama muncul ya, dalam buku teologi. Nah, yang kelima, saksi sejarah. Nama tempat itu sengaja diberi nama sebagai Tabera. Kenapa? Ya, supaya apa? Tempat itu diberi nama Tavera, karena api Tuhan telah menyala di antara mereka, tetapi Musa berdoa sehingga api itu dipadamkan. Ini menjadi saksi sejarah. Kita lihat ya. Kalau kita mau ya dosa kita diampuni ya, kita perlu bertobat. Perlu apa? Bertobat. Kalau kita tidak bertobat, dosa kita itu tidak bisa diampuni. Paham nggak? Misalnya orang ya, dia meminta ampun sama Tuhan. Kemudian besoknya dia lakukan dosa yang sama. Itu sama dengan apa? Bohong. Sama dengan apa? Bohong. Jadi kalau kita dosa sudah diampuni, kita jangan lagi melakukan dosa yang sama. Jadi Tuhan memberikan pertobatan. Tabera itu berarti terbakar dari tepi. Itu tempat pembakaran. Musa sengaja menambahi tempat itu sebagai Tabera supaya bangsa Israel itu ingat tempat itu. Bukan karena tempat itu indah, tapi di tempat itu sudah terjadi tragedi rohani supaya lain kali mereka jangan lagi berdosa dengan lidah mereka. Makanya sekarang ada, saya perkenalkan istilah apa? Jajan jamu. Apa jajan jamu? Jaga jantung, jaga mulut, jaga aman. Apa jaga aman? Jaga amarah, jaga nafsu. Apa jaga aman? Jaga amarah, N-nya jaga nafsu. Ya, sekarang kita lihat pelajaran rohani. Tuhan kerap kali mengizinkan kita ya, dihukum dalam sejarah hidup kita. Tetapi jangan lupa, Tuhan itu sudah menghukum semua dosa kita di salib loh. Tuhan itu dia bukan menghukum kita untuk ya dosa kita, tapi dia merotan kita supaya kita bertobat, disiplin. Ya, dosa kita semua sudah dihukum di atas kayu salib Yesus. Jadi kita bukan dibuat ya ingat terus kesalahan kita. Tuhan bukan orang seperti itu. Ya, tapi ini sebagai peringatan kita jangan lagi jatuh ke tempat yang sama. Jangan jatuh di lubang yang sama. Nah, perjanjian lama, ingatlah, jangan lupa bagaimana engkau membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun. Ulangan 97. Perjanjian baru juga diajarkan di 1 Korintus pasal 10 ayat 11. Karena gereja Korintus gereja yang paling kacau. Gereja paling kacau mana? Korintus. Nah, di situ dikatakan, melihat orang Israel sering bersungut-sungut, ini yang dikatakan oleh Roh Kudus dan Paulus. Mari kita baca sama-sama. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan untuk kita yang hidup pada waktu di mana kita hidup di zaman akhir yang telah tiba. Apa itu zaman akhir? Sejak Yesus lahir itu disebut zaman akhir. Zaman apa? Sejak Yesus lahir. Sampai nanti ya, Yesus datang kedua kali, dia menjadi raja selama 1000 tahun, nanti dia akan melemparkan semua musuhnya ke dalam danau api, dan dia akan membakar bumi ini loh, dan dia membuat langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Nah, kita lihat pertobatan itu penting ya. Kita belajar tentang apa? Pertobatan. Pelajarannya harus bertobat. Mari kita baca Yohanes 3:16 yang terkenal sekali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan diberi hidup yang kekal. Percaya apa kepada Yesus? Satu, dia sudah mati untuk dosa kita. Yang kedua, apa buktinya dia mati? Dia sudah dikubur. Makanya tanggal 1 nanti semua kita datang ya untuk ikut training. Ya, supaya kita bisa mengabarkan Injil kepada orang. Yang ketiga,
Dia bukan hanya mati dikubur, pada hari Minggu hari ketiga dia bangkit dari kematian. Sebagai bukti dia bangkit apa? Dia menampakkan diri sebanyak 10 kali dalam waktu 40 hari. Itulah Injil. Apa itu Injil? Apa Injil? Kabar baik. Yesus sudah mengalahkan musuh kita yang namanya apa? Kematian. Nah sekarang, ini janjinya. Kalau kita percaya, kita diselamatkan. Kalau kita minta ampun, kita diampuni. Ini ayatnya ya. Mari kita baca 1 Yohanes 1 ayat 9. 1, 2, 3. Jikalau kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tadi saya katakan ya, pertobatan adalah hadiah, pengampunan juga hadiah. Kisah Rasul 5:31, dia yang telah ditinggikan, di sini dikatakan ya, pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan. Jadi Allah memberikan kita pertobatan dan pengampunan dosa. Sama isinya di 11 ayat 18. Allah mengaruniakan pertobatan bukan kepada orang Israel saja, tetapi kepada segala bangsa. Segala apa? Bangsa. Jadi orang kalau bisa bertobat itu hadiah dari Tuhan loh. Nah sekarang kita lihat pelajarannya. Sungut-sungut berapa kali? 10 kali. Itu menyinggung perasaan Tuhan, sanksi api tebera, Musa berdoa, saksi sejarah diberikan. Tadi saya katakan perlu ada jajan jamu dan jaga aman. Jaga jantung, jaga mulut, jaga amarah, jaga nafsu. Ayatnya Amsal 25-28, mari kita baca. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri, tidak bisa menjaga diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Zaman dulu ya kota itu dilindungi tembok supaya musuh tidak masuk. Jaga jantung. Amsal 234. Amsal 23 ayat 4. Mari kita baca. Jagalah jantungmu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar ya, musim kehidupan. Apa itu jantung dijaga? Dengan apa jantung dijaga? Dengan firman apa? Dengan apa? Firman. Jadi firman itulah yang ada dalam pikiran kita, supaya kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah firman Tuhan. Kalau kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah firman Tuhan, maka kita tidak bisa membuat Allah tersinggung. Allah akan bilang bagaimana? Bagus. Jaga mulut. Ada 2 ayat. Amsal 10:19 kita baca. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Bagaimana menahan bibir? Kamu tahu nggak? Lidah itu di dalam kan? Dikontrol dengan apa? Pikiran apa? Setelah itu dikontrol dengan gigi, dikontrol dengan bibir. Kamu lihat ya, lidah ini bahaya sekali loh. Kontrolnya ada apa? Pikiran, terus gigi dan bibir. Kecil sekali, tapi perlu dikontrol. Oleh apa? Firman Tuhan apa? Amsal 21 ayat 3. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri dari kesukaran. Jajan jamu, jaga jantung, jaga mulut. Sekarang jaga aman, jaga amarah. Mari kita baca 16:32 Amsal. Seorang yang sabar dan mampu mengendalikan amarahnya lebih baik daripada seorang pahlawan yang merebut kota. Ayat ini yang membuat Ahok sekarang dia main golf. Nggak mau lagi marah-marah dia. Jaga nafsu. Ya, jaga aman kan, jaga amarah dan jaga nafsu. Galatia 5 ayat 21-22. Ini buah Roh Kudus ya. Apa buah Roh Kudus? Kasih, sukacita, damai. Ini modal dasar ya. Terus setelah itu apa? Dengan kemurahan lakukan kebaikan. Terus setelah itu setia sampai mati, jantung lemah lembut. Yang ke-9 aspeknya pengendalian diri. Pengendalian apa? Itu yang paling tinggi loh, mengendalikan diri. Ya, walaupun situasinya panas, kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Ya, walaupun ya tadi kita mulai dengan tanpa menyanyi, langsung belajar firman. Selesai sudah. Ya, apa itu tavera? Pembakaran dari tepi. Ya, jangan menyinggung perasaan Tuhan dengan bersungut-sungut. Karena kalau kita bersungut-sungut, walaupun masih di dalam, lama-lama keluar, Tuhan tersinggung, Tuhan beri sanksi, perlu ada
pengampunan dosa. Dan Musa berdoa untuk mereka, dan ada saksi sejarah yang mereka harus ingat, jangan lagi melakukan dosa yang sama, yaitu bersungut. Manusia itu paling gampang berdosa dengan mulutnya. Dengan apa? Mulutnya ya. Dia mau ngomong ngerocos sembarangan dia bisa. Paham ya? Kita nggak boleh ya. Sebagai murid Tuhan, kita harus mengatakan firman Tuhan, menyanyi, memuji Tuhan. Jajan jamu, jaga jantung, jaga mulut, jaga aman, jaga amarah, dan jaga nafsu. Nah, kalau kamu bisa mengendalikan nafsu, itu lebih daripada pahlawan yang bisa menaklukkan kota. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur, walaupun hanya setengah jam saja, kami bisa belajar dari topik yang sangat penting, di mana Engkau yang tersinggung dan menjadi marah karena orang-orang Israel tidak tahu berterima kasih. Ya Bapa, ampuni dosa kami, janganlah kami menjadi sama dengan orang Israel, tapi Engkau tolong kami menjadi manusia yang bisa menjaga jantung kami, menjaga mulut kami, menjaga amarah kami, dan menjaga nafsu kami. Sehingga kami menjadi murid Yesus yang memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, kami sadar dalam hidup kami, banyak kali kami menyinggung perasaan Engkau, tapi Engkau tidak menghukum kami seperti Engkau ya, menghukum orang Israel pada saat itu. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kami dapat hidup setia kepada Engkau. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, pimpinlah perjalanan kami, dan tibakan kami di rumah kami dengan keadaan baik. Demikianlah kami berdoa, mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mengucapkan doa Bapa kami yang berbunyi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dilaksanakanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. See you again. Terima kasih. Langsung siap sih. Ya. Oh, takutnya mati. Langsung gitu. Apa?